Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel matematika.com. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang program linier. Nah, program linier ini merupakan salah satu materi yang ada di SMA. Nah, berbicara tentang program linier, tentunya kita akan sangat berkaitan dengan garis lurus ya, sesuai dengan namanya linier. Kita akan sangat berkaitan dengan garis lurus. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar saya lebih semangat membuat konten-konten lainnya tentang pembelajaran matematika. Sebelum kita mencari hasil dari atau penerapan dari program linier, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu program linier. Dimana program linier itu adalah bagian dari ilmu matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi, yaitu pemaksimalan atau peminimalan suatu tujuan yang dapat digunakan untuk mencari keuntungan maksimum seperti dalam bidang perdagangan dan sebagainya. Jadi program linier itu adalah bagian dari ilmu matematika yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah optimasi. Jadi kita dengan menggunakan program linier dapat mengetahui suatu keuntungan maksimal yang dapat diperoleh dalam proses perdagangan atau perjualan berbagai jenis benda. Jadi kita bisa tahu bagaimana sih caranya kita menjual beberapa barang agar hasilnya semaksimal mungkin, yaitu dengan cara program linier di sini ya. Nah, kemudian di dalam program linier ini tentunya ada daerah penyelesaian atau biasa disingkat DP. Jadi dengan menggunakan program linier kita bisa mengetahui keuntungan maksimal dari suatu penjualan dengan adanya daerah penyelesaian atau DP tersebut, di mana dalam penyelesaian program linier pemahaman dalam pembuatan grafiknya itu kita gunakan dengan menggunakan grafik dan garis lurus di dalam koordinat kartesius, di mana di dalamnya itu terdapat titik potong dari beberapa persamaan yang menghasilkan daerah penyelesaian tersebut ya. Nah, selanjutnya untuk kita dapat menggambarkan atau mengetahui daerah penyelesaian dari suatu grafik program linier, kita harus mengenal jenis-jenis garis yang akan diperoleh pada sebuah grafik program linier. Yang pertama, garisnya seperti ini, miring sebaliknya, lurus dan mendatar. Nah, untuk garis yang pertama ini, sisi yang ini kita beri nama sisi kiri dan ini adalah sisi kanan. Yang ini sisi kiri juga dan ini adalah sisi kanan. Kalau seperti ini tentu ini adalah kiri
juga kanan. Kalau bentuk garisnya seperti ini, maka namanya ini adalah bagian atas dan bagian bawah. Nah, kenapa kita harus mengenal keempat jenis garis di dalam grafik program linier? Karena kita untuk mengetahui daerah atau himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier, yaitu jika ada tanda dalam pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, maka himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya ada di kanan, atau kalau garisnya seperti ini, atas ya. Kemudian jika tandanya kurang dari atau sama dengan, maka himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya itu berada di kiri atau bawah. Dengan syarat nilai X-nya itu harus positif. Jadi di dalam suatu pertidaksamaan liniernya itu nilai X atau koefisien dari X-nya harus positif. Jadi misal di sini ada AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan 0. Yang pasti untuk tanda lebih dari atau kurang darinya itu bebas. Kemudian nilai B-nya juga bebas, boleh positif atau negatif. Namun kuncinya ada di koefisien X-nya, yaitu nilai A-nya harus positif. Jadi jika kita mengetahui atau ditanyakan sebuah pertidaksamaan linier dengan tandanya seperti ini, jika kurang dari himpunan penyelesaiannya ada di kiri sesuai dengan jenis garis yang ada. Kemudian kalau tandanya lebih dari, maka himpunan penyelesaiannya ada di kanan atau di atas garis pada grafik program linier. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal penerapan program linier. Contoh soal. Seorang pedagang membeli apel dengan harga Rp25.000 per kilogram, akan dijual seharga Rp30.000 per kilogram. Kemudian membeli jeruk seharga Rp10.000 per kilogram yang akan dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Jika modal yang tersedia adalah Rp9.500.000 dan tempat penyimpanan hanya memuat 5 kuintal, berapakah keuntungan maksimum yang akan diperoleh pedagang tersebut?
mengerjakannya, kita bisa menggunakan program linear. Karena di sini kita ditanyakan keuntungan maksimal dari pedagang tersebut ya. Langkah pertama kita tulis pemisalan. Karena di sini yang menjadi variabelnya atau peubahnya adalah apel dan jeruk, maka kita misalkan apel sebagai variabel X dan jeruk sebagai variabel Y. Nah, kemudian kita harus membuat model matematikanya. Langkah kedua, kita buat model matematikanya. Dengan syarat X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini yang pertama dinyatakan bahwa 25.000 untuk apel, maka kita nyatakan 25.000 dari apel ditambah 30.000 untuk jeruk, modalnya adalah 9.500.000, maka itu tidak boleh lebih dari 9.500.000 atau kurang dari sama dengan 9.500.000. Nah, karena ini angkanya masih besar, kita bisa sederhanakan sesederhana mungkin, yaitu dengan cara dibagi 5.000 saja ya, langsung kita sederhanakan. 25.000 dibagi 5.000 hasilnya adalah 5x ditambah 30.000 dibagi 5.000 hasilnya adalah 2y kurang dari atau sama dengan 9.500.000 dibagi 5.000 adalah 1.900. Kita nyatakan ini sebagai persamaan 1. Kemudian untuk persamaan 2, kita perhatikan di sini bahwa tempat yang disediakan hanya mencukupi 5 kuintal saja, atau 5 kuintal itu kita rubah menjadi kilogram karena tadi kita sudah gunakan harga untuk jeruk dan apel per kilogram, maka tempat yang disediakannya juga kita rubah ke kilogram. 5 kuintal itu sama dengan 500 kilogram, maka tempat yang disediakan hanya memuat apel ditambah jeruknya itu tidak boleh lebih dari 500 kilo atau kurang dari sama dengan 500 kilogram. Itu kita nyatakan sebagai persamaan 2. Nah, kemudian langkah ketiga, kita tentukan laba dari penjualan apel dan jeruk. Yang pertama adalah laba untuk apel atau variabel X, itu adalah harga belinya adalah 25.000, akan dijual seharga 30.000, maka labanya adalah 30.000 dikurangi 25.000, yaitu 5.000. Kemudian untuk laba jeruk atau Y, harga jualnya adalah 13.000. Kita kurangi harga beli, yaitu 10.000. Hasilnya adalah 3.000. Nah, sehingga laba maksimum dari penjualan apel dan jeruk tersebut adalah 5.000 untuk sekian kilo dari apel ditambah 3.000 untuk sekian kilo
dari jeruk atau 5000X ditambah 3000Y. Itu untuk laba maksimumnya. Langkah selanjutnya kita harus membuat grafik. Karena kita di sini memiliki dua persamaan, maka kita bisa membuat dua garis dari setiap persamaan tersebut. Yang pertama, kita buat garis 1 dari persamaan 1, dimana kita ketahui persamaan 1 adalah 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 1900. Maka kita beri pemisalan, jika X sama dengan 0, maka 5X ditambah 2Y sama dengan 1900. Ini dari persamaan 1 ya. Kita rubah nilai X-nya dengan 0 menjadi 5 dikali 0, 0, sisanya tinggal 2Y 1900. Maka Y hasilnya adalah 950. Kita peroleh titik. Yang pertama, X-nya adalah 0, Y-nya adalah 950. Itu adalah titik untuk garis yang pertama. Kemudian sekarang kita beri pemisalan, jika Y-nya sama dengan 0, maka persamaan 5X tambah 2Y sama dengan 1900. 5X 2 kali 0 hasilnya adalah 0 sama dengan 1900. Maka X sama dengan 1900 dibagi 5 hasilnya adalah 380. Maka kita peroleh titiknya adalah X-nya 380, Y-nya 0. Kita memperoleh dua buah titik untuk menggambar garis pertama. Selanjutnya, masih dalam proses pembuatan grafik. Kita membuat atau mencari titik untuk garis kedua. Garis kedua dari persamaan 2. Sama ya, kita beri pemisalan, jika X sama dengan 0, maka persamaan 2 adalah X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 500. Jadi X ditambah Y sama dengan 500. Karena X-nya 0, maka Y sama dengan 500. Kita peroleh titiknya, X-nya 0, Y-nya 500. Selanjutnya sekarang, jika Y sama dengan 0, maka X ditambah Y sama dengan 500. Y-nya 0, berarti X sama dengan 500. Kita peroleh titiknya adalah X-nya 500, Y-nya adalah 0. Selanjutnya kita gambarkan grafiknya. Grafiknya di dalam koordinat kartesius seperti ini. Yang pertama, untuk garis 1 dari persamaan 1, kita peroleh titiknya. Yang pertama adalah 0,950. Artinya X-nya 0, Y-nya adalah 950. Ini titik ini adalah sumber Y dan ini sumber X. Ini titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua, X-nya 380, misalkan di sini ya. 380, Y-nya adalah 0. Berarti titiknya di sini. Kita tarik garis menghubungkan dua titik tersebut. Ini adalah persamaan 5X ditambah 2Y sama dengan 1900. Nah, kemudian sekarang garis yang kedua, kita peroleh titik yang pertama adalah 0,500 atau X-nya 0 dan Y-nya 500. Kurang lebih di sini ya, 500. Ini titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua, X-nya 500 dan Y-nya 0. Berarti kurang lebih di sini. X-nya 500, Y-nya 0.
maka kita tarik garis dari titik satu ke titik lainnya. Ini untuk persamaan X ditambah Y sama dengan 500. Nah, selanjutnya kita cari di mana sih daerah untuk penyelesaian dari program linear tersebut. Yang pertama, di sini kita perhatikan untuk persamaan 1 yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan 1900. Nah, kita ambil titik yang jelas saja ya, di sini 0,0. Ini adalah titik 0,0. Nah, misalkan jika X-nya 0 dan Y-nya 0, oh ini kurang ya, kurang dari atau sama dengan, ini juga kurang dari atau sama dengan. Jika X-nya 0 dan Y-nya 0, kita rubah ya, 5 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 1900. Hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 1900. Benar ya jawabannya. Maka berarti daerah ini untuk garis persamaan 1 adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Maka kita arsir yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk persamaan 1 berarti kita arsir ke atasnya ya, ke kanannya. Sini kita arsir. Karena titik 0,0 merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan 1. Selanjutnya, sekarang kita ke persamaan 2. X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Sama ya, kita ambil titik 0,0. 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 500. 0 kurang dari sama dengan 500. Ini juga benar. Maka, di garis tersebut, himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya adalah kiri. Berarti kita arsir daerah yang bukan menjadi himpunan penyelesaiannya, yaitu kanannya kita arsir ke atas seperti ini. Jadi yang diarsir itu daerah yang bukan himpunan penyelesaiannya. Kemudian tadi kita sudah nyatakan di model matematika bahwa X lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Jika X lebih dari atau sama dengan 0, maka sumbu X yang positif adalah ke atas, ke sini ya, daerah penyelesaiannya, maka kita arsir ke bawahnya yang bukan menjadi daerah penyelesaian. Kemudian Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti Y yang positif itu adalah ke kanan, maka kita arsir yang bukannya seperti ini. Dan yang menjadi daerah penyelesaian adalah daerah yang tidak terarsir atau yang putih. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, untuk daerah penyelesaian kita memiliki 4 titik. 1, 2, 3, 4. Ini kita nyatakan titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Titik 1 yaitu 0,0, kemudian titik 2 adalah berapa ini? X-nya 0, Y-nya 500, berarti 0,500. Titik 3 ini kita tidak tahu, maka kita harus mencari titik potongnya. Kemudian titik 4, titik yang ini, X-nya 380, Y-nya adalah 0. Nah, selanjutnya tugas kita adalah mencari titik potong dari kedua persamaan tersebut atau titik 3 yang menjadi daerah penyelesaian. Selanjutnya kita cari titik koordinat untuk titik 3 ini ya, dengan cara menentukan titik potong dari kedua persamaan tentunya ya, karena titik 3 ini merupakan titik potong dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, maka kita gunakan metode eliminasi dengan cara mengeliminasi variabel X-nya ya. Persamaan 1 itu di sini adalah 5X ditambah 2Y sama dengan 1900.
Kemudian persamaan 2, X ditambah Y sama dengan 500. Nah, untuk menghilangkan salah satu variabel dari kedua sistem persamaan linear ini, kita bisa menghilangkan salah satu variabel dengan syarat koefisien dari variabel yang sama itu harus sama. Sedangkan di sini variabel X untuk persamaan 1 dan 2 berbeda, maka kita samakan ya agar koefisiennya sama. Yang pertama koefisiennya adalah 5, sedangkan yang kedua koefisiennya adalah 1. Kita buat agar sama menjadi 5x kedua-duanya. 5x menjadi 5x ini dikali 1. 1x menjadi 5x ini dikali 5. Maka semuanya untuk persamaan 1 dikali 1 dan untuk persamaan 2 semuanya dikali 5. 2y dikali 1 tetap 2y sama dengan 1 dikali 1900, 1900. Kemudian y dikali 5 adalah 5y sama dengan 500 dikali 5 adalah 2500. 5x dengan positif 5x agar hilang tentunya harus dikurangi. Maka semuanya kita kurangi. 1900 dikurangi 2500 hasilnya adalah negatif 600. 2y dikurangi 5y hasilnya adalah negatif 3y. Maka y sama dengan negatif 600 per negatif 3 dan y sama dengan 200. Kita peroleh titik y nya adalah 200. Kemudian kita cari titik x dengan ambil persamaan 2, yaitu x ditambah y sama dengan 500. Kemudian substitusikan nilai 200 ke y menjadi x ditambah 200 sama dengan 500. Maka x sama dengan 500 dikurangi 200 dan x sama dengan 300. Maka kita peroleh titiknya. Adalah x-nya 300 dan y-nya 200. Jadi titik 3 itu adalah 300,200. Setelah kita memperoleh keempat titik koordinatnya, maka sekarang kita nyatakan di dalam tabel. Kolom pertama menyatakan titik pojok, dan kolom kedua menyatakan laba maksimum, yaitu 5000x ditambah 300y. Titik pojok yang pertama tadi sudah kita peroleh adalah 0,0. Maka titiknya menjadi 5000x ditambah 300y sama dengan 5000 dikali 0 ditambah 300 dikali 0 sama dengan 0. Jadi itu laba yang diperoleh jika kita tidak punya ceruk dan tidak punya apel. Kemudian titik yang kedua adalah 0,500. Maka kita nyatakan di sini 5000x ditambah 300y sama dengan 5000 dikali 0 ditambah 300 dikali 500. Hasilnya adalah yang ini 0 ditambah 150.000, hasilnya adalah 150.000. Itu untuk jika kita membeli jeruknya 0 dan apelnya 0 dan jeruknya 500. Kemudian titik 3 adalah titik potong yang sudah kita cari tadi ya, yaitu 300,200. Maka 5000x ditambah 300y sama dengan 5000 dikali 300 ditambah 300 dikali 200. Hasilnya adalah 1.500.000
ditambah 60.000, hasilnya adalah 1.560.000. Jadi jika pedagang tersebut membeli apel 300 kilo dan jeruk 200 kilo, maka laba yang diperoleh adalah 1.560.000. Kemudian titik yang keempat adalah 380,0, maka 5.000 X ditambah 300. Oke, sama dengan 5.000 dikali 380 ditambah 300 dikali Y-nya 0, maka kita peroleh hasilnya 1.900.000 ditambah 0, hasilnya 1.900.000. Jadi jika pedagang tersebut membeli 380 kilo jeruk dan apel dan 0 kilo jeruk, maka laba yang diperoleh adalah 1.900.000. Maka jelas ya di sini laba maksimal yang diperoleh adalah 1.900.000. Jadi pedagang tersebut agar memperoleh laba maksimal dengan menggunakan metode program linier harus membeli 380 kilo apel dan jeruknya tidak usah membeli, maka laba yang diperoleh adalah 1.900.000 rupiah. Jadi inilah sekilas penjelasan tentang program linier dan contoh soal penerapan program linier dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari keuntungan maksimal dari penjualan jeruk dan apel. Ya, mungkin untuk pembelajaran dan contoh soal dari program linier dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat, dan untuk saran serta kritikan boleh dicantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.